Oke, Assalamualaikum Bu Novi. Oke, apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah saya sehat juga. Oke, di sini tujuan saya, saya melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita harus melakukan percakapan observasi ini. Melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti saya supervisi seperti itu. Kemudian agar lebih siap dan lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Saya menanyakan untuk melihat kesiapan dari rencana observasi yang akan kita lakukan nanti ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah dibuat? Ya, adapun tujuan pembelajaran saya di sini adalah agar siswa mampu mengidentifikasi, menerapkan, dan menguraikan cara hidup sehat, bergizi dan seimbang. Oke, berarti di sini tujuan pembelajaran Ibu adalah untuk mengidentifikasi dan menerapkan cara makan, pola makan hidup sehat ataupun yang bergizi begitu ya. Oke, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai di pembelajaran ini? Ya, untuk area pengembangan sendiri yang ingin saya capai itu adalah bagaimana agar anak-anak ini mampu, siswa ini mampu mengidentifikasi, membedakan sesuai kebutuhan mana makanan yang sehat, mana makanan yang bergizi dan seimbang. Oke, berarti area pengembangan itu adalah mengidentifikasi makanan sehat ataupun makanan yang seimbang ataupun makanan yang tidak sehat seperti itu ya. Oke, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran ini? Oke, untuk media pembelajaran sendiri saya akan menyiapkan menggunakan Infocus, menggunakan media internet. Nanti saya gunakan Infocus, saya tunjukkan nanti bagaimana itu makanan sehat dan apa dampaknya jika makanan jika kita kekurangan atau tidak mengkonsumsi makanan pola hidup sehat. Jadi selain itu saya juga akan menggunakan buku paket juga. Ya, jadi selain menggunakan e-take, kami juga akan menggunakan ditambahi dengan buku paket sebagai buku pegangan dan sebagainya. Ya, berarti di sini Ibu juga akan memperlihatkan contoh-contoh makanan-makanan yang sehat dan apa dampak dari makanan tersebut begitu ya. Oke, pertanyaan terakhir saya nih ya adalah terkait sebelum saya observasi Ibu ya. Kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu berikan dalam pembelajaran Ibu nanti? Ya, untuk penilaian khususnya materi saya ini ada 3 hal yang akan saya nilai. Yang pertama ada pengetahuan, itu diambil nanti ketika mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu apakah sudah paham, apakah sudah mampu membedakan. Nanti ada tes tertulis untuk mereka. Lalu ada keterampilan. Untuk penilaian secara keterampilan itu nanti kita lihat ketika mereka menampilkan hasil kerja mereka ketika bentuk kelompok. Jadi nanti nampak di sana mana yang bekerja, mana yang aktif. Itu sebagai acuan saya memberi nilai keterampilan. Lalu untuk yang ketiga, penilaian yang ketiga atau terakhir itu adalah nilai sikap. Ya, nilai sikap ini diambil ketika kerja kelompok itu berlangsung. Jadi hasil dari observasi saya melalui perilaku anak ketika mengikuti tugas kelompok. Oke, berarti untuk penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan dan aspek sikapnya gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya Ibu di kesempatan observasi ini.
yang ingin saya pastikan ini kira-kira kapan ya kita dapat melakukan observasi ataupun saya dapat mensupervisi itu di dalam kelas? Mungkin hari Rabu ya. Kebetulan hari Rabu saya ada jam dan juga kebetulan masuknya di kelas itu sesuai ya, memang ini persiapan untuk kelas mereka. Nanti Rabu kita ketemu di sana. Oke, insya Allah kita Itu yang bisa saya kabarin. iya, insya Allah kita punya kesehatan dan bisa diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan supervisi ini dengan lancar gitu ya Bu Novi ya. Oke, sekian dulu, saya rasa cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya ya Bu Novi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hari ini kita masuk ke bab baru, ya, masuk ke bab baru, pelajaran baru tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang atletik. Ada yang tahu apa saja cabang atletik? Angkat tangan. Iya kan Kak, silakan Kakak. Lari, ada lagi yang lain? Maraton. Ada Pak, coba lagi. Lompat tinggi, Bu. Lompat tinggi. Melompat, Bu. Ya, oke, bagus. Kurang sempurna, tapi nggak apa-apa. Apa Kak? Ada lagi? Lari, Bu. Maraton. Coba. Oke, bagus. Sempurna dulu. Berarti sebagian besar masih ingat tentang pelajaran kita minggu lalu. Ya, karena hari ini kita masuk ke bab baru, jadi minggu pelajaran yang sebelumnya kita simpan dalam ingatan kita akan buka bahasan yang baru. Ya, kita hari ini sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Kebetulan kan ada guru kita yang barusan kena musibah tadi malam. Nah, jangan lupa selipkan doa juga untuk beliau. Ya, ketua kelas, ini doa ketua kelas. Marilah kita berdoa menurunkan kepercayaan dan agama masing-masing. Bisa doa dimulai. Selesai. Oke, ya, amin semua. Semoga apa yang kita doakan kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya mau tanya dulu kehadirannya. Ada ya? Kehadirannya hadir semua. Hadir semua. Ada yang kurang sehat? Diko. Siapa yang kurang fit hari ini? Diko. Sehat. Kenapa? Apa yang sakit abang? Kantongnya? Oh, kantongnya yang sakit. Nanti kita Nanti ya. dihapus dengan Boleh. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ya. Silakan dulu perhatikan saya tuh gambar. Di sana di layar depan. Saya akan tunjukkan gambar sama kalian. Oke. Ini adalah salah satu contoh seorang anak yang kira-kira kenapa ya? Biji buruk, ada lagi. Ada gizi, ada lagi. Apa lagi? Kurang gizi, ada lagi. Kurang makan. Oke. Sekarang coba kita bandingkan dengan yang ini. Benar? Benar. Nah, ini kira-kira anak-anak seperti apa ini? Anak sehat. Kalau yang ini? Anak yang aktif. Tahu perbedaannya? Dia bisa beraktivitas. Apa kira-kira perbedaannya di mana? Oke, udah. Jadi tadi pertanyaan besar, ada beberapa tadi yang jawabannya sudah benar. Jadi ini adalah anak yang menderita gizi buruk. Ya, apa itu gizi buruk? Kondisi seseorang yang mendapatkan gizi kurang atau nutrisi kurang di tubuhnya. Ini dia, dampaknya seperti ini. Kira-kira dampaknya ini apa saja? Bisa dilihat dari gambar.
Menurut kalian? Kurus. Ya bisa, ya kurus. Aktivitas? Bebasnya tuh besar. Bebasnya besar. Ada lagi? Aktivitas? Aktivitas terganggu tidak? Terganggu. Kan ini nggak bisa jalan ya. Jadi dia aktivitasnya cuma ada di tempat tidur. Makan di situ, BAB di situ. Begini kondisinya. Kenapa ini saya tunjukkan sama kalian? Supaya kalian paham betapa pentingnya makanan yang kalian konsumsi. Ya, betapa berbahayanya kalau kita mengkonsumsi makanan zat-zat yang beracun. Tahu contoh zat-zat makanan yang kurang bagus? Ali-ali. Saus bu. Yang mengandung 4P. Ada pengawet, ada pemanis, ada pewarnanya. Jangan sebutkan merek. Ya, yang jelas minuman yang punya pemanis, minuman atau makanan yang punya pengawet, penyedap, pewarna. Ya, ini contoh. Ya, kita nggak mau ya. Jangankan keluarga kita nggak boleh ya. Tapi tahu ini foto dari mana? Ini adalah foto saudara kita sesama Aceh. Kalau tidak salah ini dari Aceh Timur. Ya, di tempat kalian ada nggak yang mengalami? Alhamdulillah. Ya, jadi itulah pentingnya kita menjaga pola makan yang sehat. Ya, jadi ke depan kalau nanti kalian sudah dewasa perhatikan ya, perhatikan asupan makanan yang masuk. Memang ini bukan pengaruhnya karena waktu dari bayi juga, dari orang tua yang penting. Jadi ketika kalian nanti menjadi orang tua, pastikan makanan yang kalian konsumsi itu bagus, bergizi, nutrisinya untuk kalian. Karena sebelum anak ini lahir dengan kondisi seperti ini, orang tuanya kemungkinan besar kurang menerima asupan gizi yang cukup. Ya, beda dia dengan ini orang tua dari sini. Siapa ini? Kita. Ya, jadi beruntung, alhamdulillah. Sudah. Berikutnya sayangku, kita sudah lihat gambar ya. Sudah jelas perbedaannya kan? Sudah jelas, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok kita masing-masing. Kelompok yang kemarin sudah kita bentuk ya. Kita pakai kelompok yang kemarin saja. Oke? Nah, silakan duduk dengan kelompoknya. Sudah, nah perhatian sebentar.
silakan hubungkan sekretaris yang mencatat hasil penilaian nanti. Ya, juga. Oke. Sudah. Baik, perhatikan semua yang depan. Perhatikan terus semua ke depan. Ya, ya. Nah ini aku. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita dulu. Keyakinan kelas atau perangkulan kelompok kita, ya. Saya akan dengarkan perangkulan kelompoknya datang dari kalian. Ini contoh dari saya, contoh selanjutnya ya. Nanti kalian yang buat. Kalian ucapkan saja, kita simpan saja. Kita pahami masing-masing, tak usah kita baca. Oke, yang pertama. Kesepakatan kita yang pertama, setiap kelompok, ini contoh ya, setiap kelompok jangan lari. Kalau ngomong volume suara di cetak. Nah, itu yang pertama. Oke, contoh, ada yang mau kasih saran kira-kira apa kesepakatan kita dalam bekerja kelompok ini? Ada? Nggak boleh berantem. Oke, berarti aku ya. Ya, oke, yang terakhir kali saya ya. Kumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jadi silakan satu kelompok ini bekerja sama. Ya, Nah, sekarang tugasnya ada saya bagikan. Tugas kelompoknya akan saya pilih itu adalah prosesnya masing-masing ya. Tugas, oke, udah saya kirim. Oke, sudah. Sudah ada. Silakan dikerjakan bersama-sama. Kelompok yang sudah selesai nanti boleh angkat tangan. Oke, yang silakan lanjutkan. Kalau ada yang tak paham dengan pertanyaannya, boleh tanya. Ada yang tak pakai. Sekretaris siapa? Sekretaris siapa? Dia bisa dibayar dari sekretaris nih. Yang lain kita jawabannya sekretaris siapa? Buka aplikasi Cici. Cari dari jempol kita.
Nanti siapa yang sama ya? Siapa nanti yang ada di mana aja? Bisa perhatikan ya. Itu ada dua ya. Ya itu kan saya kalian di bawah ini yang kalian kalian cari polanya. Siang sembilannya nanti atau siang atau malam. Sore kan bolanya.
Oke, silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 ingin membacakan jawaban Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan makanan sehat, berhormon dan seimbang? Makanan yang sehat, bergizi dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur dan tidak berlebihan ataupun kekurangan. Ya, silakan berikutnya. Nomor 2, bagaimanakah pola makan sehat, bergizi dan seimbang? Pola makan sehat adalah kebiasaan makan sehari-hari yang mengikuti susunan pangan dengan berbagai jenis nutrisi tinggi dan seimbang. Dengan pola makan yang sehat, tubuh Anda akan menerima energi serta zat gizi secara optimal, sehingga mampu bekerja sebagaimana mestinya. Adapun manfaat pola makan sehat lainnya yaitu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan memori, menjaga kadar gula darah, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan secara menyeluruh. Apa saja contoh makanan sehat dan makanan sehat sayur-sayuran, brokoli, sayur berdaun hijau, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya. Dua, makanan yang sehat. Meningkatkan daya tahan tubuh dan terjadinya kecerdasan dan melengkapi rumah dengan fasilitas yang menjamin kehidupan sehat. Bisa dibaca semuanya nggak? Periksa kesehatan. Oke, itu. Demikian. Demikian bisa kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dua bagian Ada yang lupa. Oke.
kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Ya, lanjut. 1. Apakah yang dimaksud dengan makanan sehat, gizi dan seimbang? Pola makan yang sebagai dan seimbang adalah pola makan yang memperhatikan jenis makanan teratur, tidak berlebihan, tidak berlebihan. 2. Bagaimana pola makan sehat, gizi dan seimbang? Pastikan harus sarapan, utamakan bahan makanan nasi, lakukan konsumsi serat, banyak minum air putih, banyak sayur dan buah, makanlah di waktu yang tepat. Maksudnya, 3. Apa saja kan itu makanan sehat? Sayur-sayuran, brokoli, sayur utama, buah-buahan, daging yang telur, ada pasangan dan ikan. Makan dan makanan banyak. Nanti yang ada kekurangan yang lain boleh kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Berikutnya. Nah, tadi kita PKP, sekarang silakan berdiri. Ya, hanya setelah ya. Ya. Yang paling depan saya boleh yang ada ke kelompoknya ini dulu. Oke, untuk yang ada di sisi silakan.
Oke, Assalamualaikum Bu Novi. Gimana perasaannya setelah melakukan setelah diobservasi di dalam kelas? Kalau untuk sekarang saya sudah lega. Kalau sebelum-sebelumnya tidak, takut debar-debar gitu, nervous, takut ada yang ketinggalan, takut nggak seperti sesuai yang saya siapkan. Oke. Tapi alhamdulillah berjalan baik. Oke, ya. Sudah berjalan dengan baik ya, begitu ya. Di sini seperti yang sudah saya sebutkan atau sampaikan pada saat kita praobservasi, bahwa setelah nanti saya observasi Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan lagi terkait proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, gitu ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah apa pengembangan dan kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran tadi? Oke. Tadi untuk langkah-langkah pembelajaran itu saya mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan PSI, ya, berdiferensiasi PSI. Jadi yang berjalan itu sudah cukup maksimal sebenarnya, seperti yang saya harapkan. Walaupun tadi ada kendala-kendala teknis sedikit, karena memang IT yang di sini yang sudah cukup tua umurnya, jadi ada kendala-kendala kecil-kecil. Tapi semua terlewati, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Menurut dari catatan saya juga, saya lihat Ibu sudah melakukan PSE berdiferensiasi begitu ya. Kemudian kira-kira adakah kendalanya hanya itu saja begitu? Oh ya, ada kendala lain Bu, seperti tadi ada memang beberapa anak yang sepertinya mungkin anak kinestetik ya, jadi terlihat membuat keributan, lebih seperti menuntut perhatian lebih dibanding kawan-kawan yang lain, karena lebih lasak, bisa dibilang seperti itulah, ada anak-anak yang seperti itu beberapa. Oke, artinya selain kendala teknis, Ibu juga masih menemukan kendala terhadap kedisiplinan anak-anak begitu ya. Untuk mengatasi hal ini, kendala mengatasi anak-anak yang kurang disiplin dalam pembelajaran tadi, apa nih kira-kira langkah ke depannya? Untuk kedepannya mungkin saya harus melakukan pendekatan lebih jauh lagi terhadap anak, pendekatan secara emosional lagi, dan juga bisa nanti kalau memang masih berlanjut tidak bisa dengan kalimat-kalimat sederhana atau teguran sederhana, mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang masih berkelakuan kurang menyenangkan atau kurang baik. Begitu ya. Jadi kedepannya Ibu akan melakukan pendekatan terhadap murid sehingga Ibu bisa mengetahui mungkin dengan cara segitiga restitusi tadi ya, sehingga Ibu mengetahui karakteristik dan minat belajar atau gaya belajar anak-anak yang sesuai begitu ya. Oke. Baiklah Ibu, mudah-mudahan apa yang udah Ibu rencanakan ini bisa Ibu lakukan sehingga dapat menemukan minat ataupun gaya belajar yang sesuai terhadap siswa atau murid Ibu nanti ya ke depannya begitu. Dan saya harap juga kita masih punya waktu dan saya punya waktu untuk mengobservasi Ibu mungkin di lain hari, sehingga saya dapat melihat perubahan yang sudah Ibu rencanakan ini begitu. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa mungkin cukup sekian saja pasca observasi ini. Terus terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya nanti ataupun perubahan-perubahan yang udah Ibu rencanakan bisa Ibu laksanakan dengan baik. Saya rasa cukup sekian Ibu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.